malam hari ini kita akan ngobrol tentang Sintayong, ya kan? Bagaimana kiprahnya dalam drakor, bukan dong ya. Bagaimana dalam sepak bola Indonesia, sahabat Sonora, pelatih asal Korea Selatan ini pernah sukses melatih timnas Korsel ketika mengikuti Piala Dunia 2018. Dan bersama dengan timnas Indonesia, Sintayong telah menorehkan beberapa prestasi, di antaranya runner-up Piala AFF 2020, medali perunggu SEA Games 2021, menaikkan ranking FIFA Indonesia 20 peringkat dalam 1 tahun, dan yang terbaru adalah berhasil lolos ke Piala Asia 2023. Meskipun berprestasi, suara-suara yang tidak puas dengan kinerja Sintayong ternyata tidak sedikit. Bagaimanakah nasib STY gitu ya sebagai head coach timnas sepak bola Indonesia yang beberapa saat lagi akan habis masa kontraknya? Malam hari ini saya bersama dengan dua jurnalis dari bolasport.com, Willa Damayanti dan Meta Rahmat. Hai kakak-kakak, selamat malam. Hai. Selamat malam. Selamat malam. Satu sudah di rumah, satu nggak pulang-pulang, ya kan? Apa kabar? Sehat-sehat semua? Iya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya. Sebelum membahas tentang Pak Sin, ya, di bolasport.com apa yang lagi banyak dicari nih oleh pembaca-pembacanya? Pastinya timnas ya, yang masih ramai ya, sampai hari ini masih ramai. Tentunya masih bahas soal Sintayong juga ya, yang masih ramai sampai hari ini. Timnas apa yang bikin ramai? Mungkin prestasinya yang akhir-akhir ini cukup meningkat. Tapi kan tapikan kok saya nggak terima ya. Sebentar, sebelum tapikan, Mbak Meta dulu. Menurut Mbak Meta apa yang lagi banyak dibaca oleh pembaca bolasport.com? Mungkin bentar lagi timnas U17 akan main Oktober. Ini jadwalnya lagi banyak yang baca nih jadwal, pada cari-cari jadwal. Di kualifikasi Piala Asia U17 nanti main di Pakansari juga. Kapan sih itu? Oktober, mulai tanggal 3. Tanggal 3? Iya. Oke, ya. Nanti boleh kita bahas nggak sih itu? Gimana prediksinya? Sebentar, lupakan. Tadi tertarik dengan timnas Indonesia yang kata Mbak Willa sedang naik-naiknya gitu kan. Terakhir kan media Vietnam malah menilai nih timnas Indonesia menangnya beruntung nih. Gimana nih? Wah, kayaknya nggak harus dibilang beruntung ya. Mungkin dari pertama kali awal Sintayong melatih timnas Indonesia, dia sudah mencanangkan percaya proses gitu kan. Bisa dibilang kemenangan kemarin juga bukan beruntung, karena nggak mungkin bisa dibilang beruntung tapi beruntun nih. Bisa nggak dibilang beruntung tapi mengalahkan dua tim yang memang mengalahkan tim yang memang peringkatnya jauh di atas Indonesia gitu kan. Dalam 2 kali pertandingan kan nggak bisa dibilang beruntung juga ya. Ada sebuah proses di situ. Kalau melihat dari proses permainannya sendiri seperti apa sih? Betul-betul lebih baik memang dibandingkan dengan Curaçao kemarin? Bisa dibilang dari pertandingan leg pertama, karena saya juga liputan langsung di Bandung ya, bisa dibilang pertandingan pertama kemarin itu masih agak sedikit hati-hati ya Sintayong, kurang lebih berani, masih membaca tipe permainan, taktik permainan dari Curaçao sendiri. Tapi waktu pertandingan leg kedua sepertinya Sintayong udah menemukan taktik yang pas untuk timnas Indonesia gitu kan. Jadi mulai berkembang sejak awal pun udah mulai nyerang gitu. Bukan hanya menunggu lagi atau menanti. Kayak taktiknya benar-benar udah dipersiapkan sih oleh Sintayong. Mungkin ada tambahan dari Mbak Meta? Gimana Mbak Meta? Menurut saya meningkat sih Sintayong, apalagi titik baliknya itu setelah lolos Piala Asia senior maupun junior. Yang senior kemarin titik baliknya setelah Piala Asia, Sintayong juga mengakui sendiri kalau kemauan pemainnya itu bagus, jadi berpengaruh kepada filosofi permainan Sintayong yang sudah bisa diadaptasi oleh pemainnya, seperti itu sih. Jadi makin kesini pemainnya itu semakin mengerti bagaimana kemauan Sintayong di lapangan tuh harus seperti apa, tuh sudah semakin klop gitu menurut saya. Jadi kemenangan atas Vietnam kemarin itu betul-betul adalah sebuah proses panjang yang akhirnya jebol di situ. Iya, menurut saya kemenangan atas Curaçao 2 kali beruntun itu hasil dari proses yang sebenarnya sudah dilakukan sejak sebelum-sebelumnya, seperti itu.
Ini dua penggemar Sintayong nih sepertinya. Apakah saya harus kontra? Oh iya ya, biar seru Mbak Meta, kontra aja. Jadi kita debat hari ini. Saya ke Mbak Wila dulu deh. Tadi saya tertarik dengan kata beruntung nih. Maksudnya di satu sisi memang permainannya menyerang, di satu sisi skillnya membaik dengan proses dan sebagainya. Tapi kenapa kata-kata beruntung bisa muncul? Apakah memang Curaçao-nya mainnya lagi jelek nih? Atau seperti apa? Nah, itu bisa dibilang Curaçao mungkin nggak, karena belum pernah melihat pertandingan Curaçao sebelumnya ya. Kalau dilihat dari waktu pertandingan di Bandung sama di Pekansari, itu memang ada perubahan yang terlihat ya. Curaçao bisa dibilang emang kurang lebih bagus dibanding waktu pertama main di Bandung ya. Kalau di Pekansari itu lebih ke emosinya yang lebih meningkat ya. Jadi mereka terbawa emosi dan nggak bisa ngatur emosi itu, bahkan di saat para pemain Indonesia mainnya dengan kecepatannya, mengandalkan kecepatannya waktu lari dan lain sebagainya, mereka tidak bisa membendung hal itu, menghalangi pemain timnas Indonesia. Ya mereka emosi gitu kan. Jadinya banyak pelanggaran yang terjadi. Mungkin hal itu yang membuat Vietnam menyebutkan bahwa Indonesia beruntung. Okay. Mbak Meta gimana soal beruntung ini? Menurut saya kalau media Vietnam menyebut Indonesia beruntung tuh, sebenarnya saya baca beberapa artikel di media Vietnam tuh, mereka menyebutkan Curaçao tuh pernah bertemu Vietnam tahun 2019 di Piala Raja Thailand. Nah, dan mereka kan kalah nih, si Vietnam imbang 1-1, terus adu penalti kalah lawan Curaçao. Terus ulasan dari media sana tuh menyebut bahwa Curaçao yang dihadapi timnas Indonesia saat ini tuh tidak sebagus 2019 seperti itu. Dan dia bilang pemain yang main sekarang itu bintangnya sudah mulai tua, terus banyak pemain muda yang seperti kayak ya tadi banyak emosi seperti itu. Jadi menurut sana tuh ya gitu, tidak sebagus 2019. Mungkin dianggap beruntung kali ya menangnya kali ya. Oh, I see. Mungkin kekenyangan sotomi ya kan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.